Halo semua, balik lagi di channel Bintang Jatuah. Film kali ini berjudul Teluh Darah, episode 4. Episode sebelumnya, Wulan dan keluarganya mengalami teror santet, tapi mereka masih mengabaikan tanda-tandanya sampai akhirnya ayah Wulan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Ratusan tawon keluar dari mulutnya. Film ini dimulai saat scene flashback pada tahun 1998, di mana itu pertama kalinya orang tua Wulan bertemu di perusahaan yang baru saja didirikan ayah Wulan dan ayah Esa. Pada saat itu ibu Wulan adalah karyawan yang cantik sekaligus pintar di perusahaan itu. Ayah Wulan langsung tertarik saat pertama kali melihatnya. Masa sekarang, orang-orang datang satu persatu ke rumah Wulan untuk melayat ayahnya yang telah meninggal. Ibu Wulan nampak sangat terpukul sekali. Saat jenazah ayahnya mau dipersiapkan untuk dibawa, salah seorang tamu melihat kapas di bagian hidung jenazah bergerak-gerak dengan sendirinya. Saat hendak melepasnya, tiba-tiba kapas tersebut lepas dengan sendirinya diikuti darah yang mengalir dari hidung jenazah. Yang lebih mengejutkan, keluar beberapa ekor tawon dari hidung ayah Wulan. Orang-orang mengucap istighfar. Wulan dan adiknya terkejut tak percaya dengan yang mereka lihat. Sementara itu ibu Wulan menangis sejadi-jadinya. Ayah Wulan baru saja selesai dikubur. Ibunya terlihat terpukul sekali. Wulan tengah sibuk dengan orang-orang yang datang dan berbelasungkawa. Dari kejauhan Wulan melihat mantan tunangannya, tapi dia bahkan tidak menghampiri Wulan. Baru sampai di rumah Bibik yang biasa membantu langsung minta izin untuk pulang kampung dengan alasan ayahnya sakit, sekaligus meminta ibu Wulan untuk hati-hati. Dia merasa ada hal buruk yang akan menimpa keluarga itu. Wulan dan ibunya tengah mengobrol, mereka saling menyemangati satu sama lain. Lalu Wulan teringat ingin mengurus surat kematian ayahnya, jadi dia butuh kartu keluarga sebagai syaratnya. Saat dia mencari kartu keluarga, tanpa sengaja dia melihat surat nikah orang tuanya dan sesuatu di dalam itu membuat raut wajahnya merengut. Dia memberitahu ibunya kenapa tahun pernikahan mereka ditulis tahun 1998. Pada tahun itu Wulan sudah berumur 3 tahun. Dia hanya berpikir orang-orang mungkin salah tulis. Sementara ibunya langsung mengalihkan pembicaraan. Raut mukanya berubah. Untung Wulan tidak bertanya lebih jauh. Wulan tengah berdebat dengan pihak rumah sakit mengenai kejelasan kematian ayahnya, tapi pihak rumah sakit tidak bisa memberikan penjelasan apapun tentang apa sebenarnya penyakit ayah Wulan. Bahkan pihak rumah sakit mencoba menutup mulut Wulan dengan menyogoknya dengan uang agar kasus ayahnya tidak sampai ke telinga wartawan. Tapi tentu saja Wulan menolak, bahkan semakin emosi. Jika bukan karena ibunya yang meminta untuk berdamai, Wulan mungkin sudah mengamuk. Sepulang dari rumah sakit, Wulan yang kelelahan malah berdebat dengan adiknya yang yakin sekali ayah mereka dibunuh dengan guna-guna ilmu hitam. Tapi Wulan tetap tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Hal itu membuat adiknya Wisnu kesal. Menurutnya Wulan mungkin akan percaya jika dia dan ibunya jadi korban santet berikutnya. Kemudian berlalu pergi meninggalkan Wulan sendirian. Wisnu tengah berduaan dengan pacarnya di kamar. Dia sedang curhat tidak bisa tidur selama berhari-hari. Pacarnya ingin membantunya tertidur, tapi Wisnu yang sedang tidak mood menolak ajakan tersebut. Karena merasa ditolak, pacar Wisnu memutuskan untuk pulang, tapi sebelum pergi tanpa sengaja dia melihat belatung di kamar Wisnu. Malam harinya Wulan bermimpi ayah dan ibunya berubah menjadi setan dan dari mulutnya keluar puluhan tawon. Pagi harinya Esa mampir ke rumah Wulan. Ibu Wulan sangat senang menerima Esa, dia bahkan mengundang Esa untuk makan malam. Saat pulang Esa merasa curiga dengan sebuah mobil yang terparkir tidak jauh dari rumah Wulan. Wulan masih kepikiran tentang kejadian-kejadian belakangan ini. Karena itu juga seharian di kantor Wulan terlihat lesu dan banyak melamun. Sementara itu Reno, mantan tunangan Wulan, tengah menyiapkan sesuatu dengan dukun langganannya. Wisnu tengah berduaan dengan pacarnya di mobil. Pacarnya menasehati Wisnu agar hati-hati karena dia tahu ada yang mencoba menyakiti keluarga Wisnu. Dia menyuruh Wisnu memperhatikan kalau ada barang-barang yang hilang dari rumah.
Wisnu yang panikan langsung membongkar kamarnya dan mendapati jam tangannya hilang. Sama persis seperti waktu jam tangan ayahnya hilang. Wisnu semakin panik ketika melihat tukang kebun menatapnya dan kedua matanya menghitam. Bahkan dia sampai melihat binatang kaki 1000 berjalan di tangannya saking ketakutannya. Malam harinya saat Esa dan keluarga Wulan sedang makan malam, Wisnu bertanya penyebab ayah Esa meninggal. Esa menjelaskan bahkan sampai dengan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Mendengar hal itu Wulan langsung memotong pembicaraan mereka, karena dia masih belum percaya dengan semua hal mistis itu. Saat akan pulang Esa melihat Reno dan dukunnya mengubur sesuatu di taman depan rumah Wulan. Dia langsung menghampiri mereka dan terjadilah keributan. Untung ada sopir Wulan yang melerai keributan tersebut. Ibu Wulan sedang di kamar mandi. Dia mulai bisa tersenyum setelah melewati hari-hari yang cukup berat. Saat sedang mandi tiba-tiba air dari shower berubah warna menjadi keruh dan akhirnya mati. Ibu Wulan yang melihat itu seketika langsung panik dan merasa jijik. Dia merasa kotor bahkan menggaruk kepalanya dengan kuat sampai berdarah. Dia menjerit karena tiba-tiba dari rambutnya keluar puluhan kecoa. Dia histeris. Wulan dan Wisnu yang mendengar ibunya menjerit langsung lari ke sana. Mereka terkejut mendapati ibu histeris dan menangis ketakutan dikerubungi oleh puluhan kecoa. Wisnu mencoba menenangkan ibunya dengan memberinya obat yang biasa digunakan. Wulan tidak percaya dengan apa yang dia lihat, tapi berhasil ibunya mulai sedikit tenang. Sementara itu istri pertama ayah Wulan sedang tersenyum bahagia mendengar kabar dari dukunnya bahwa misi mereka berhasil dan film pun berakhir, bersambung. Jadi guys, itu tadi alur cerita film Telur Darah episode 4. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.